Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang kepadamu bersyukur atas anugerah yang Kau berikan kepada kami semua. Saat ini kami akan membaca sedikit dari firman-Mu. Mari Tuhan tolong dan tuntun kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-11. 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-11 yang demikian. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul perenungan kita pada saat ini adalah perkataan dapat mengubah pikiran. Bacaan kita pada saat ini adalah cerita tentang Goliat yang menantang bangsa Israel. Pada saat itu, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang, dan kemudian Israel menghadapi bangsa Filistin. Lalu keluarlah nama seorang orang besar, pendekar dari Filistin, namanya Goliat. Badannya besar, tinggi sekali. Lalu menantang bangsa Israel. Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang, seorang melawan seorang. Mendengar dan melihat Goliat yang besarnya seperti itu, tidak hanya Saul, bangsa Israel langsung cemas, takut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata-kata dapat mengubah pikiran seseorang. Ketika kemudian kata-kata itu menguasai seseorang dan kemudian memenuhi pikiran seseorang, maka dapat mengubah jalan berpikir seseorang. Ketika kata-kata itu ada nuansa ketakutan, maka otak pun juga, pikiran pun juga nanti akan mengarahkan seseorang pada ketakutan. Ketika kata-kata bernuansa positif, motivasi, dan ada pengharapan di dalamnya, maka seseorang pun juga akan mengarahkan pikirannya pada pengharapan lewat kata-kata tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Saul dan Daud ini menghadapi musuh yang sama, yaitu Goliat. Tapi responnya beda. Saul menjadi tawar hati, takut, karena dia sudah dipenuhi dengan kekhawatiran dan kata-kata si Goliat ini memunculkan segala yang negatif dalam pikirannya. Tapi Daud berbeda. Daud berani menghadapi Goliat karena dalam pikiran Daud ada banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Rasa percayanya lebih besar daripada kekhawatirannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kita di tengah dunia ini bisa membuat kita takut, bisa membuat kita berpengharapan. Kita dapat takut ketika kita banyak mendengar hal-hal yang negatif. Kita dapat menjadi khawatir ketika kita mendengar segala sesuatu kabar-kabar yang miring, kabar-kabar yang membuat kita enggan untuk berrelasi, enggan untuk berkomunikasi, mengambil bagian. Kita ambil contoh saat COVID kemarin. Begitu banyak
pewartaan tentang COVID-19 yang memang di satu sisi kita harus mengikuti perkembangannya. Tapi di sisi lain, berita-berita semacam itu ketika tidak diimbangi dengan berita-berita yang positif menjadikan banyak orang ketakutan menghadapi COVID-19. Banyak orang kemudian merasa sangat-sangat khawatir. Berita-berita itu mengubah pikiran manusia, mengarahkan pikiran manusia pada hal-hal yang negatif, keputusasaan. Tetapi ketika kemudian manusia dapat mengimbangi, bahkan lebih banyak mengisi hari dan hatinya dengan hal-hal yang positif, hari dan hatinya dengan relasi yang khusus dengan Tuhan, dengan firman-firman Tuhan, maka seseorang dapat jauh memiliki daya, memiliki pengharapan untuk melangkah menuju masa depan. Belajar dari kehidupan Saul yang takut menghadapi Goliat, tetapi Daud berani menghadapi Goliat. Maka di sini kemudian kita dapat belajar bahwa kata-kata itu dapat mempengaruhi pikiran seseorang. Maka hati-hati untuk menggunakan setiap kata, untuk berujar, sebab kata-kata dapat membuat seseorang berputus asa. Kata-kata pun bisa membuat seseorang berpengharapan. Lidah tak bertulang ini ya. Nah, di satu sisi bisa menghantar orang pada damai sejahtera, tapi juga bisa menghantar seseorang pada keterpurukan. Mana yang kita pilih? Sebagai orang percaya, seharusnya kita memilih untuk mengeluarkan segala kata-kata yang baik, yang positif, yang membangun, hangat, sehingga damai sejahtera bisa hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur atas firman Tuhan yang kemudian mengingatkan kami untuk berhati-hati dalam berkata-kata. Karena kata-kata dapat mengubah hati seseorang, mengubah pikiran seseorang. Kami percaya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat berhikmat, bijaksana dalam berkata-kata. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.